Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan semangat terus untuk belajar. Berjumpa lagi dengan saya Rizwan Nugraha dalam pembahasan matematika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan. Silakan simak pembahasan berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Dalam bentuk pecahan, contoh di nomor 1 ini, 1/4 ditambah 2/4. Caranya, yaitu yang pertama kita harus tahu dulu penyebut dan pembilangnya. Di sini yang disebut dengan penyebut itu adalah yang bawah, sedangkan pembilang yang atas. Yang disebut penyebut ini 4 dan 4 ya, sedangkan 1 dan 2 itu adalah pembilang. Untuk pengurangan ataupun penjumlahan pada bilangan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa dilakukan penjumlahan ataupun pengurangan antara dua bilangan pecahan. Kalau belum sama, maka belum bisa. Contoh di nomor 1, kebetulan ini sudah sama penyebutnya 4 dan 4, maka kita tinggal langsung menghitung yang atasnya, yaitu 1 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 3. Lalu yang bawahnya, apakah dijumlahkan juga 4 tambah 4? Ya, tidak. Karena yang bawah itu merupakan penyebut, jadi tidak dijumlahkan. Maka hasil akhirnya adalah 3/4. Begitu ya. Sekarang ke nomor 2. 1/5 dikurang 2/15. 5 dan 15 tentu berbeda. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Dengan cara bagaimana? Caranya yang pertama kita cek dulu. 5 itu tidak bisa dibagi 15. 15 bisa dibagi 5. Maka kita ambil penyebutnya adalah 15. Lalu setelah ini kita bagi dulu. 15 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 3. Lalu 3-nya dikalikan dengan yang atas. 3 dikali 1, hasilnya 3. Berikutnya, 15 juga dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 1. Lalu 1 ini dikalikan juga dengan yang atas. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, sekarang udah sama kan penyebutnya 15, baru yang atasnya kita lakukan pengurangan. 3 dikurang 2, hasilnya adalah 1. Sama dengan hasil akhirnya 1/15. Sekarang kita coba nomor 3. 1/3 ditambah 2/4. 3 dan 4. Penyebutnya tidak sama ya. Maka caranya kita cari KPK antara 3 dan 4. Atau juga kita kalikan langsung, yaitu 3 dikali 4 seperti ini. Untuk mencari penyebutnya. Sedangkan yang atasnya kita kali silang. Kalau yang bawahnya dikali 1 dikali 4, 2 dikali 3. Nah, begini. Sedangkan yang tengahnya kita tetap penjumlahan sesuai dengan soalnya. Setelah ini, maka hasilnya sama dengan 1 kali 4 hasilnya 4, 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu yang bawahnya 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi hasilnya 10/12. 10/12 ini masih bisa diperkecil dengan cara dibagi 2. 10-nya dibagi 2, 12-nya juga dibagi 2. Hasilnya adalah 5/6. Kalau sudah menjadi paling sederhana, paling kecil, maka itu adalah nilai akhirnya. Seperti itu ya. Baiklah, kita teruskan ya. Sekarang kita bahas tentang bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran itu misalkan seperti ini. A, B per C. Kalau diubah menjadi pecahan biasa, itu sama dengan dalam kurung C dikali A ditambah B per C. Itu caranya. Kita coba ke nomor 1 ya. Nomor 1 itu contohnya 2 1/4.
diubah menjadi pecahan biasa. Maka caranya itu 4 dikali 2, lalu hasilnya ditambah 1 per 4. Kalau yang bawahnya tetap ya, penyebutnya 4, tidak dirubah. Kita hitung yang atasnya, 4 dikali 2 hasilnya 8. Titik di sini artinya kali ya. Lalu 8 ditambah 1 hasilnya 9. Maka 21/4 itu sama dengan 9/4. Lalu ke nomor 2. 3 2/5 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 5 dikali 3 lalu ditambah 2. Nah, seperti ini. Bawahnya pecahan penyebutnya tetap 5 ya. Kita hitung yang atasnya, 5 dikali 3 hasilnya 15. 15 ditambah 2 hasilnya 17. Maka 32/5 itu sama dengan 17/5. Begitu ya. Lalu berikutnya sekarang kita kebalikannya ya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Dengan catatan, pecahan biasa yang bisa diubah ke bentuk pecahan campuran itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Dan penyebutnya itu bukan faktor dari pembilangnya. Contoh, 10/4. 4 bukan faktor dari 10 ya. Jadi kita coba ubah ke pecahan campuran. 10 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Sedangkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya, 2 kali 4 itu 8. Berarti masih ada sisa tuh, 10 kurangi 8 adalah 2. Sisanya simpan di atas. Nah, seperti ini. Sedangkan yang bawahnya penyebutnya tetap 4. Kalau kita coba cek ya, 4 dikali 2, 8. 8 tambah 2, 10. Tuh, hasilnya tetap 10/4. Jadi bentuk pecahan dari 10/4 itu sama dengan 2/4. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. 2/4 bisa diperkecil menjadi 1/2. Jadi keduanya dibagi 2. Maka 10/4 itu bentuk paling sederhananya sama dengan 2/1/2. Begini ya. Tadi 2 sama 4-nya dibagi 2 menjadi 1/2. Sedangkan hasilnya ini tetap tidak dibagi 2 ya. Lalu berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini 5/2. 5/2 artinya 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2 juga. Lalu ada sisa berapa? Kita coba aja kalikan. 2 kali 2 hasilnya 4. Lalu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, yang bawahnya tetap 2 penyebutnya, yang atasnya sisanya adalah 1. Jadi 5/2 itu sama dengan 2/1/2. Itu cara untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran. Seperti itu ya. Sekarang kita teruskan ya ke penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan campuran. Contoh di nomor 1 ini ada 2/1/3 ditambah 1/3. Maka caranya adalah sama ya, kita lihat dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, maka bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya. Kalau penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Kalau ini kebetulan sama ya. Kita coba ubah dulu pecahan campurannya ke bentuk pecahan biasa, di mana 2/1/3 ini pecahan campuran, sedangkan 1/3-nya pecahan biasa. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Lalu 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Maka 2/1/3 itu menjadi 7/3 ya, kita ubah. Lalu ditambahkan dengan 1/3. Nah, sekarang sudah sama bentuknya menjadi pecahan biasa keduanya. Penyebutnya juga sudah sama, 3 dan 3. Maka kita jumlahkan saja yang atasnya atau pembilangnya. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8/3.
Itu contoh nomor 1. Dan 8/3 ini kita ubah juga menjadi pecahan campuran. 8 dibagi 3 hasilnya adalah 2, sedangkan sisanya adalah 2. Jadi hasilnya 2/3. Itu contoh nomor 1. Sekarang kita coba teruskan ke nomor 2. 3 1/2 dikurang 1/5. Caranya seperti ini. Kita coba ubah 3 1/2-nya. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi hasilnya 7/2. Bentuk pecahan biasanya. Lalu dikurangkan dengan 1/5. 1/5-nya tetap ya ini. Kalau sudah seperti ini, kita belum bisa mengurangkan pembilangnya karena penyebutnya belum sama. 2 dan 5 bisa kita kalikan saja ya. 2 dikali 5 menjadi 10. Lalu yang atasnya juga kita kali silang ya. 7 dikali 5 hasilnya 35. Lalu 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Begitu, sesuai dengan contoh yang tadi sebelumnya kita bahas. Berikutnya, 35 dikurangi 2 sama dengan 33. 33/10 kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 3/10. Ini nilai akhirnya. Lalu berikutnya kita bahas nomor 3. 5 1/6 ditambah 2 1/6. Keduanya pecahan campuran. Tapi ada yang spesial di sini, yaitu penyebutnya sudah sama. Jadi lebih mudah kita menghitungnya dengan cara seperti ini. Kita jumlahkan saja 5 dan 2-nya dulu, karena 5 dan 2-nya bukan bentuk pecahan. Jadi kita pisahkan saja seperti ini, biar lebih mudah. Lalu ditambah 1/6 dengan 1/6. Nih. 5 tambah 2 hasilnya adalah 7, sedangkan 1/6 tambah 1/6 hasilnya 2/6. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Sebetulnya ini masih bisa ya. 7 2/6 itu bisa diubah lagi menjadi berapa coba? 7 2/6 diperkecil menjadi 1/3. Ya. Bagi 2 ya. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita bahas ke nomor 4. 3 1/3 dikurang 2 1/4. Keduanya bentuk pecahan campuran. Oke, kita bisa menggunakan cara yang di atas, nomor 3. Dipisahkan dulu 3 dan 2-nya. Bisa juga keduanya dibuat menjadi pecahan biasa. Nah, seperti ini ya. Kita ambil aja 3 dan 2-nya dulu ya. Yaitu 3 dikurang 2. Karena ini bukan pecahan, bentuknya angka biasa. Lalu 1/3-nya kita kurangkan. 1/3 dikurangi 1/4. Maka hasilnya sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Lalu 1/3 dikurangi 1/4. Kita cari penyebutnya dulu. 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu yang atasnya kita kali silang. 1 dikali 4 sama dengan 4, lalu 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, maka hasilnya 1/12. Gitu ya. Inilah pembahasan tentang bentuk pecahan dalam penjumlahan dan pengurangan, juga tentang pecahan campuran. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.